Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan menganalisis sebuah berita terkini dan mengaitkannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila. Hari ini saya akan membahas mengenai kasus pemukulan mahasiswa dengan tongkat baseball. Diketahui pelaku pemukulan mahasiswa dengan tongkat baseball berinisial WF dan telah diamankan di Tol Semarang pada pukul 11 malam. WF dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan terancam hukuman penjara di atas 4 tahun. Berdasarkan pengakuan tersangka, kejadian ini bermula dari kesalahpahaman parkir mobil tersangka dan korban yang bersenggolan. Tidak terima, tersangka kemudian turun dari mobilnya dengan membawa tongkat baseball dan terlibat adu mulut dengan korban. Lantaran emosi, tersangka mengarahkan tongkat baseball yang mengenai korban yang merupakan seorang mahasiswa. Setelah menjelaskan kronologi tentang pemukulan mahasiswa dengan tongkat baseball, saya akan mengkaitkannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kasus ini melanggar pasal 28I ayat 2 yang berbunyi, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dan yang kedua, ada pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya saya akan mengkaitkan kasus tersebut dengan 45 butir Pancasila. Yang pertama, kasus tersebut melanggar sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, poin kelima yakni mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, poin kedua yakni mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Pada kasus ini, tersangka pemain hakim sendiri dengan memukul korban dengan tongkat baseball. Saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa hari yang lalu ada berita tentang pelecehan ayah tiri terhadap anak tirinya. Seorang ayah tiri di Desa Daung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku pemerkosaan terhadap anak tirinya hingga hamil dan melahirkan. Menurut keterangan dari pelaku melakukan aksinya kepada anak tirinya lebih dari 17 kali. Dalam aksinya, pelaku sering merayu anak tirinya dengan memegang-megang pipinya, dilanjutkan dengan memegang daerah sensitif anak tirinya. Setelah saya membacakan berita tersebut, saya akan mengajukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 28I ayat 1 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntun atas dasar hukuman yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kaitannya dengan 45 butir Pancasila yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa pada butir ketiga, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab pada butir 1, 3, 4, 5, dan 6, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada butir keempat. Saya ingin membahas tentang kasus kekerasan seorang anak di bawah umur di Bekasi, Jawa Barat, ditemukan warga kondisi kaki terikat rantai karena perlakuan kasar orang tuanya. Dunia maya dihebohkan dengan kasus penelantaran anak di Jatikramat, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir, seorang anak laki-laki di bawah umur ditemukan dalam kondisi kaki terikat rantai. Korban bahkan meminta makanan kepada warga yang membukanya. Korban diduga kelaparan hingga kabur melarikan diri. LPAI fokus kepentingan anak dan kepastian hukum kepada kedua orang tua korban. Kasus ini termasuk dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kasus ini juga melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat 2
yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, kasus ini juga melanggar pada pasal 28G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Juga kasus ini melanggar pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kasus ini juga melanggar sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, butir ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, kasus ini juga melanggar sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, butir 1, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pada video tersebut, Denis Herlino, bocah berusia 11 tahun ini, sudah setahun berhenti sekolah. Kini, setelah tidak lagi sekolah, ia hanya menghabiskan waktu di rumah, mengasuh adiknya dan bermain bersama teman-teman di sekitar lingkungan tempat ia tinggal. Pandemi COVID-19 memukul kondisi ekonomi keluarganya. Sebelum pandemi pun, mereka sudah berkekurangan karena pembelajaran jarak jauh butuh telepon pintar untuk belajar, dan Dennis tidak memilikinya karena orang tua tidak sanggup membelinya. Dennis pun terpaksa putus sekolah. Pada dasarnya, putus sekolah dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pada pasal ini menjelaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan sesama peserta didik, dan atau pihak lain-lain. Kasus tersebut masuk ke dalam pasal 31 poin pertama, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Poin kedua yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Poin ketiga yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini diatur dengan undang-undang yang poin keempat yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Poin kelima yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Kaitan terhadap Pancasila yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, butir kedua, karena pada kenyataannya masih ada ketidakadilan dan adanya ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Di sini saya akan membahas kasus curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Gambarnya gini, Pak. Baik rekan-rekan, saya melanjutkan ini. Saya menginformasikan keberhasilan dari Polsek Cikarang Barat lagi menindaklanjuti secara cepat informasi yang kemudian viral di dunia maya. Meskipun korban belum membuat laporan polisi di Polsek maupun di Polres, yaitu peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor, satu unit sepeda motor yang terjadi di sini. Nah, itu
dengan cara diangkat roda depan kemudian ditarik keluar, kemudian dibuka dengan. Kasus curanmor ini masuk ke dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kasus ini juga melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 4 yang berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Yang artinya setiap orang berhak atau memiliki hak atas suatu kepemilikan dan kepemilikan tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun atau diambil secara paksa ataupun tanpa izin dari pemiliknya. Kasus ini juga memiliki keterkaitan dengan Pancasila, yaitu tidak mencerminkan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, butir ke-6 yang berbunyi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena pencurian adalah suatu tindak kriminal di mana mereka mengambil kepemilikan orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, dan ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki nilai kemanusiaan. Kasus ini juga tidak mencerminkan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, butir ke-9, yang berbunyi suka bekerja keras, karena pada dasarnya jika mereka mau bekerja keras untuk menggapai apa yang mereka inginkan, maka mereka akan berusaha dengan usahanya sendiri dan bukan dengan cara mencuri. Yang memberitahukan berita dan mengaitkannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan butir-butir Pancasila. Berita kali ini tentang pembunuhan mahasiswa di Bandung. Pembunuhan mahasiswa di Unpad berinisial FA, 24 tahun, mengaku kepada penyidik Satreskrim Polresta Bandung pernah menganiaya korban berinisial CAMB berusia 23 tahun. Korban juga memiliki foto saat tersangka melakukan penganiayaan tersebut. Hal itulah yang membuat tersangka menghabisi korban. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo, mengatakan korban dihabisi dengan cara menusukkan sebilah pisau ke leher dan perut korban di Komplek Gading Tutuka 2, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Jumat, tanggal 11 bulan November 2022. Selain korban mengancam akan menyebarkan foto-foto tentang kekurangan atau aib tersangka, korban juga mengancam akan menyebarluaskan foto penganiayaan yang dilakukan tersangka kepada pelaku. Pelaku berinisial FA ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bandung kurang dari 6 jam setelah melakukan penusukan terhadap CA, mahasiswa berusia 23 tahun, warga Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung hingga tewas. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 pembunuhan, dan atau pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya seseorang. Kaitan dengan undang-undang adalah Undang-Undang pasal 340 KUHP berbunyi barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kaitan dengan butir Pancasila adalah sila kedua poin pertama yang berbunyi mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan sila kedua poin ketiga mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sila kedua poin kelima mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kesimpulannya, Pancasila ini dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi, Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia.